Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. 88,8 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Terima kasih pendengar Anda bersama kami Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Inspirasi di sesi Dialog Lintas Denpasar sore. Hari ini kita live melalui Pro 1 RRI Denpasar di FM 88,8, kemudian Pro 2 di 95,3 dan Pro 4 106,4 MHz, juga AM 1206 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami pendengar melalui audio streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Playgo pada Android Anda, dan tentunya juga live di kanal YouTube RRI Denpasar. Sore hari ini senang sekali kita akan membahas tentang sastra Bali dan bagaimana kita bisa kreatif begitu ya, mencipta di masa pandemi. Walaupun kita tahu pandemi ini semua orang mengalami kesulitan, tetapi tidak boleh kehilangan harapan dan semangat pastinya. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar Maestro Sastra Bali, ada Bapak Anagung Bagus Ari Brahmanta, pembina Yayasan Puri Kauhan Ubud. Selamat sore, Om Swastiastu, Pak Bagus Ari. Selamat sore, Om Swastiastu. Oke, kemudian ada Dr. Andes Iwayan Suteja M.Hum, penekun sastra Bali. Selamat sore, Pak Wayan Suteja. Selamat sore. Dan yang berikutnya ada Bapak Ida Bagus Ari Wijaya, sastrawan lontar. Gus Ari, selamat sore. Om Swastiastu, selamat sore. Oke, terima kasih sudah hadir narasumber yang luar biasa hebatnya sore hari ini. Dan tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kita live di 3 programa, di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4, 88,8, 95,3, dan Pro 4 di 106,4. Anda juga nantinya pendengar bisa bergabung tentunya melalui line telepon 0361222161 ataupun WhatsApp ya di 089678123830. Sore hari ini kita membahas tentang kreatif mencipta di masa pandemi bersama dengan Yayasan Puri Kauhan Ubud. Nah, sebelum kita masuk ke kreatif seperti apa sih yang harus kita lakukan di masa pandemi, saya ke pembina Yayasan Puri Kauhan dulu, Bapak Bagus Ari Brahmanta, yang sore hari ini juga nanti akan bercerita apa sih yang akan kegiatan apa sih yang akan dilaksanakan oleh pembina Yayasan Puri Kauhan. Kita simak dulu yang berikut ini dari Puri Kauhan Ubud. Fasilitasi tentang pengembangan pendidikan dan kebudayaan. Untuk itu kami berusaha untuk membangun Yayasan Puri Kauhan Ubud sebagai mandat dari ayahanda kami, agar nantinya yayasan ini bisa mengembangkan dirinya untuk bisa mengabdi kepada masyarakat, juga bisa mempelajari beberapa hal yang menjadi warisan daripada leluhur kami. Yayasan Puri Kauhan Ubud menyelenggarakan sebuah ajang kreasi sastra yang diberi nama Sastra Saraswati Sewana. Sastra Saraswati Sewana adalah pemujaan kepada ide Sang Hyang Aji Saraswati melalui sastra. Ajang Sastra Saraswati Sewana ini terbuka untuk umum. Silahkan mendaftar di purikauhanubud.org. Ubud dan juga ajang yang akan dilaksanakan begitu. Silakan Bapak.
Terima kasih Delia. Jadi sebagaimana petunjuk-petunjuk dari leluhur kami sebagai generasi penerusnya ingin melanjutkan nilai-nilai yang dibawa oleh leluhur terdahulu, dan kami membentuk sebuah yayasan, organisasi. Tujuannya adalah mewadahi pendidikan, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan, terutama kearifan lokal yang ada, baik itu di Ubud, di Bali. Jadi kita ingin menumbuh kembangkan dan ingin melanjutkan nilai-nilai yang sebelumnya akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi kegiatan pada tahun ini, jadi tahun ini kita kegiatan yang berkaitan dengan suasana pandemi. Pandemi yang dimana sudah lama sekali, sudah 15 bulan ya. Iya, betul. 15 bulan, apalagi di Bali ketergantungan dengan sektor pariwisata sangat tinggi sekali. Banyak kalangan, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, dan itu juga generasi muda, banyak tidak memiliki pekerjaan. Nah, yang sekarang ini mungkin yang dulunya tidak di sektor pariwisata, tidak di sektor pertanian, sekarang sudah ke pertanian, perkebunan. Bergeser begitu ya, Pak? Ya, bergeser. Nah, untuk mengisi waktu ini, jadi karena sekarang ini kan pembatasan dengan perkembangan dari pandemi ini, ada pembatasan tidak diperbolehkan untuk mobilisasi. Betul. Ya. Jadi daripada jadi ada kejenuhan untuk tinggal di rumah. Jadi kami memberikan suatu media yang berupa lomba. Lomba. Jadi bagi bapak, ibu, kalangan milenial itu di rumah, apakah itu di Jero, apa itu di Gria, apa di Puri. Jadi meluangkan waktunya untuk berkreativitas, jadi berinovasi untuk membuat sastra. Ini dalam suasana ini, sebagaimana juga suasana mungkin leluhur-leluhur kita, di mana ada waktu, bagaimana mempergunakan waktu untuk memberikan, untuk membantu ketenangan dalam diri kita. Ini kan penulisan sastra ini dan menciptakan ini kan memerlukan suatu ketenangan. Ketenangan. Nah, makanya kami di yayasan memiliki pemikiran membuat program kreatif mencipta di masa pandemi. Melalui karya sastra begitu, Pak? Jadi temanya adalah Sastra Saraswati Sewana. Pemarisuda Gering Agung. Ini berarti berkaitan dengan pandemi begitu ya, Pak? Mudah-mudahan dari karya sastra ini nanti memberikan kedamaian, ketenangan di alam ini. Baik, terima kasih Pak Bagus Adi Brahmanto sudah memberikan pemaparan di awal bahwa ini bertujuan untuk memberikan ruang begitu untuk masyarakat kita dari semua kalangan begitu ya Pak ya, untuk lebih produktif di masa pandemi. Dan biasanya kalau karya sastra itu memang lebih ke keheningan begitu ya Pak ya. Tapi tidak semua orang senang sama sastra gitu kan ya. Saya mau ke maestronya dulu nih, Pak Wayan Suteja, penekun sastra Bali. Sebenarnya agar kita itu
ingin lah ya Pak ya, ingin tahu lebih dalam tentang sastra. Kalau kita lihat juga kan karya sastra ini biasanya dibuat berdasarkan realita. Bagaimana juga kita bisa melihat bahwa situasi pandemi ini bisa memunculkan ide-ide untuk melahirkan juga karya sastra baru begitu Pak Wayan Sutedja. Silahkan Pak. Ya, Om Swastiastu. Swastiastu. Pertama perlu saya berikan pengertian dulu tentang apa itu sastra Bali. Jadi sastra Bali itu jangkauannya meliputi sastra Jawa kuno juga ya. Okay. Tetapi secara fungsional diakui sebagai sastra Bali karena Bali lah yang berhasil atau berjasa memelihara itu, menghidupkan dan meneruskan itu karya-karya sastra Jawa kuno. Jadi Jawa kuno dengan memakai bahasa Jawa kuno seperti Parwa dan Kekawin. Parwa dibacakan secara biasa, ada yang dibacakan secara palu wakil. Di Parwa memalu wakil. Kemudian Kekawin disampaikan dengan nyanyian yang disebut wirama, dan kemudian pengelompokannya itu disebut juga sekaragang. Disebut sekaragang. Jadi dia punya prosedur sendiri-sendiri. Yeah. Yang kedua adalah kidung. Kidung itu mempergunakan bahasa Kawi Bali dan juga bahasa Bali. Jadi bahasa kidung itu juga dimasukkan ke dalam sastra Bali meskipun dia mempergunakan bahasa Bali Kawi, karena diciptakan kidung Bali itu diciptakan di Bali dengan notasi 7 nada. Itu disebut, kemudian pengelompokannya disebut sekar madya. Sekar madya. Kemudian yang sekar alit atau geguritan, yaitu ya biasanya kebanyakan mempergunakan bahasa Bali lumrah, ya, seperti geguritan basur misalnya, geguritan Lukus Siladri dan seterusnya, ya, mempergunakan bahasa lumrah. Dan aspek nyanyiannya disebut pupuh macepatan. Kalau kidung juga mempergunakan pupuh namanya. Jadi pupuh itu kidung itu banyak sekali memakai pupuh, banyak pupuh. Yaitu puluhan jenis pupuh yang digunakan dalam kidung. Kidung itu juga seperti Kekawin yang mempergunakan cerita. Ya, ambil contoh misalnya Kidung Wargasari. Kidung Wargasari itu ceritanya panjang sekali, masalah roman itu, masalah perkawinan. Si tokoh Wargasari, tokoh laki itu. Yeah. Wargasari itu mempunyai istri 3. Dan begitulah dimulai dengan pupuhnya juga bernama Wargasari. Jadi dalam kidung itu ada kidung, ya, karya sastranya disebut kidung, kemudian mempergunakan pupuh. Ada yang nama kidungnya, nama karyanya sama dengan nama berkelana mau mencari seorang guru. Inilah yang menarik dari sastra Bali sesungguhnya, nggih, Pak. Saya memakai pupuh alis-alis hijau. Wargasari juga begitu. Dan begitulah seterusnya. Dia mempunyai aturan prosedur tersendiri sampai kemudian geguritan. Nah, itulah jangkauannya ya. Ruang lingkup daripada sastra Bali, di samping juga satu-satu. Nah, apa yang menarik di dalam sastra Bali? Sastra Bali adalah karya seni. Gitu. Jadi dalam karya seni itu, dalam karya sastra itu adalah seni bahasa. Jadi dalam karya sastra itu ada ciri aspek estetiknya, ya, nilai-nilai estetiknya. Ada cara-cara imajinatif atau aspek imajinatif. Ada penggunaan bahasa yang khas. Nah, sehingga dengan demikian ada 2 kata kunci di sana dalam menciptakan karya sastra, dalam membaca karya sastra. Apa dan bagaimana. Apa, ya isinya apa? Apa yang diungkapkan oleh pengarang di dalam karya itu. Apakah pengalaman, ya, itu pengalaman seni, ide-ide yang lain, misalnya kepercayaan, ya. Bisa juga pengetahuan, ya terutama ya keindahan. Nah, bagaimana itu menyangkut bentuk, cara menyampaikan karya sastra itu. Itulah yang memerlukan dibuatkan satu bentuk yang indah. Jadi dalam karya sastra itu ada 3 poin di sana. Ada keindahan, ya,
ada keindahan, ada kebenaran yang disampaikan di dalam karya itu. Sehingga kalau kita mengacu kepada pengertian sastra Sanskerta, sas dan tra itu adalah alat untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk, alat petunjuk-petunjuk gitu, alat yang mengarahkan, alat yang mendidik daripada itu. Jadi ada unsur kebenaran di dalamnya dan dengan tujuan adalah kesucian. Sehingga dalam karya sastra, baik misalnya dalam Ramayana misalnya, tujuan terakhirnya adalah sudah manahira wus macaira. Dalam Kidung Tantri misalnya dikatakan bahwa ruat neng kahyun, karya itu adalah merupakan ruat neng kahyun, jadi membersihkan pikiran. Jadi dalam kidung-kidung juga begitu. Yang dipelopori oleh Dangyang Nirarta itu karyanya seperti Rasmi Sancaya dan Lelangon. Kata Lelangon itu keindahan. Kalau boleh tahu saat ini yang masih diminati jenis sastra Bali yang seperti apa, Pak? Iya, kalau kita lihat dari karya sastra, kalau berdasarkan periodenya kan ada sastra Bali klasik, ada tradisional, ada sastra Bali modern. Sudah tentu yang modern ya, Pak, ini yang lebih banyak diminati oleh kalangan muda, dan itu pun sesungguhnya pergeserannya jauh tidak, Pak, dari yang klasik ke tradisional sampai ke yang modern? Tidak ya, Pak, justru dalam tradisional itu kita bisa lihat dalam situasi pesantian-pesantian ya, bertumbuhnya pesantian-pesantian hampir berada di dalam setiap desa. Situasi membaca itu. Jadi dalam peristiwa sastra itu kan ada mendengar atau membaca atau menulis, ada apresiasi. Kemudian barulah ada unsur melakoni, ya, kalau memungkinkan melakoni karya itu, apa-apa yang disarankan dalam lakon itu. Nah, kembali kepada bentuk itu, keindahan. Keindahan bisa terjadi oleh isi dan moral, karena isinya kan tentang kemanusiaan, humaniora. Ya, konflik sudah tentu konflik ada di sana. Konflik antara manusia dengan manusia dengan alam, manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan lingkungannya kan bisa terjadi begitu. Ya, dalam Kidung Alis Alis Hijau misalnya konflik terjadi pada dirinya sendiri dulu, akhirnya mengalami kekalutan pikiran, kemudian berkelana masuk ke dalam mahasing Wanegiri, ya, akhirnya bertemu dengan seorang guru. Di sanalah dalam perjalanan itu keindahan alam yang menyebabkan sampai dari ramil, keramaian batin gitu yang kalut begitu, kemudian mencapai kemudian somil, dengan masuk ke dalam hutan yang indah, ya, gunung yang indah, sampai ketemu dengan Sang Sunia. Jadi Sang Sunia itu adalah para sulingga yang sudah mencapai, yang sudah pantuk ingreh gitu istilahnya, yang sudah bisa putus begitu. Itu meraga sunil, ya, ketemu saja dengan pendeta seperti itu sudah sunil, ya, sudah lapang pikiran itu. Itu dalam pendidikan itu. Nah, keindahan juga di dalam bentuk, ya, karena sastra itu adalah seni bahasa, susunan bahasa itu menyebabkan keindahan itu. Apalagi kemudian sastra itu susunan bahasa yang disertai dengan istilah angisia nada, ya, diisi dengan nada. Dalam kidung itu bila bisa dikatakan puncak seni suaranya Bali, ya. Karena dalam kidung itu tidak hanya susunan bahasa yang indah, tetapi kemudian susunan nada. Jadi ada olah nada, ada olah rasa di sana, ada kalau dalam nyanyian itu kan ada rima, ada ritma, ada irama, ada ritma. Itulah yang menambah keindahan, yang menyusup ke dalam kalbu, memberikan ketenangan bagi pendengarnya. Nah, nanti akan saya tanyakan, Pak, bagaimana supaya bisa menciptakan sesuatu yang indah, sesuatu yang enak didengar, dan juga kata-katanya bisa menyejukkan nanti di segmen selanjutnya. Tapi saya ke Gus Ari dulu, ya, Gus Ari, selaku sastrawan lontar nih. Apa yang sebenarnya membuat Gus Ari tertarik menekuni sastra, khususnya sastra Jawa kuno? Kalau tadi kan kita bicara banyak tentang sastra Bali begitu ya. Kalau Gus Ari sendiri sastra Jawa kuno seperti apa nih? Hal yang membuat saya menarik terhadap sastra Jawa kuno itu sebenarnya dari lingkungan
di Gria dulu karena saya kan tinggal dulu dengan kakek Ya. yang beliau waktu itu sudah menjadi suling, dia sudah menjadi pedanda. Nah, kebetulan kan setiap Hari Raya Saraswati setiap 6 bulan sekali atau 210 hari sekali itu waktu itu saya mendapatkan tugas untuk membawa lontar-lontar tersebut dari Gedong Suci ke Merajan untuk diupacarai. Nah, pada suatu ketika adalah beberapa naskah yang agak tidak beraturan. Oke. Nah, waktu itu saya masih SD, tapi waktu itu sudah saya bisa baca aksara sudah. Waktu itu sudah sekitar kelas 4 SD sudah saya lancar membaca aksara. Waktu itu diajar sama bapak. Tapi untuk di lontar saya waktu itu belum paham gitu belum ya? paham ya, cuma tapi saya tahu aksaranya begitu. Nah, saya merasa sedih melihat situasi lontar, peninggalan keluarga yang dalam situasi yang tidak berurutan, agak kacau. Ada satu keropak itu tidak teratur sekali. Nah, setiap 6 bulan itu saya yang mendapat tugas. Kalau mau Saraswati saya membawa ke Merajan, habis sudah selesai besoknya pas Banjir Pinaruh lagi dibawa ke Gedong Suci. Nah, itu bertahun-tahun. Nah, sehingga ada niat untuk mengetahui isi di naskah tersebut. Naskah lontar tersebut Ya. begitu. Ya. Nah, pada waktu itu saya punya kakek itu pedanda. Ya, kebetulan juga beliau bersedia mengajari. Nah, Oke. tapi waktu itu saya istilahnya ngonek atau mengejanya itu belum pasti sekali. Oke. Karena memang kebanyakan lontar-lontar dari keluarga kami itu baik dari keluarga garis ibu maupun ayah juga kebanyakan menggunakan bahasa Kawi atau Jawa Kuna. Nah, jadinya saya belajarnya agak tertatih-tatih begitu. Berapa lama belajarnya Gus Ari? Memenggahnya sih lumayan mungkin dari kelas 5 SD. Ya, mungkin membacanya sudah lancar, tapi pemenggalannya masih agak kacau. Ini berarti pengalaman yang menarik juga ya ketika belajar lontar itu ya? Ya, kebetulan karena memang minat dari hati nurani sendiri, tidak ada paksaan dari siapa-siapa. Pun. Begitu, ya. Tapi ternyata lingkungan juga sangat berpengaruh, benar ya? Iya. Oke. Kalau melihat situasi yang Gus Ari hadapi begitu, apa sih sebenarnya yang menarik yang bisa diambil dari belajar sastra melalui lontar tersebut? Kalau menurut saya yang bisa kita dapatkan dalam lontar itu sih banyak sekali, Mbak. Karena kan semua isi pikiran para pendahulu kita itu dimuatkan pada media lontar tersebut. Baik dari mulai tata upacara, puja-puja untuk mengantar upacara tersebut dan lain-lain, banyak sekali. Memang semuanya disuratkan di sana. Selain Gus Ari sendiri, kalau di anggota keluarga siapa lagi yang memang berminat sekali untuk memahami sastra lontar ini? Kalau satu generasi saya untuk membaca aksaranya sih rata-rata saudara-saudara saya bisa, tapi untuk agak mendalami sepertinya belum. Karena apa? Karena apa nih belum mau mendalami lebih begitu? Ya mungkin waktu itu saya lebih dekat, lebih waktu ketemu dengan saya mempunyai kakek waktu itu hidup pedanda, saya rentang waktunya lebih panjang dari saudara-saudara saya. Iya, interaksinya. Iya. Oke, terima kasih nih pemaparannya di awal sangat menarik bagaimana pengalaman Gus Ari terkait upaya-upayanya untuk mengetahui lebih dalam tentang sastra lontar begitu. Pak Suteja juga sudah menyampaikan tadi apa yang sebenarnya menarik dari sastra Bali, keindahan seperti apa yang bisa diciptakan. Kemudian nanti kita akan bertanya di segmen selanjutnya ajang sastra Saraswati Sewana ini seperti apa sih begitu ya kepada Pak Pembina Yayasan Purikauhan nanti di segmen selanjutnya, dan pendengar, sahabat kreatif dan sahabat budaya juga nanti tentunya bisa bergabung melalui line telepon 0361222161 juga melalui WhatsApp di 089678123830 setelah yang satu ini.
kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Yayasan Puri Kauhan Ubud atas diselenggarakannya kreasi sastra bertajuk Sastra Saraswati Sewana sebagai pemari suda Gering Agung. Saya harapkan akan menghasilkan kreasi sastra. Mari kita ikuti penulisan kreasi sastra. Semoga karya-karya yang dihasilkan dapat memperkaya kasanah kesusastraan Bali. Mana semua mengapresiasi begitu ya Bapak-bapak tentang sastra kesenian Bali. Saya ke Pak Bagus Adi Brahmanta lagi selaku pembina Yayasan Puri Kauhan Ubud, dan saya juga masih mengingatkan pendengar Pro 1, sahabat kreatif Pro 2 dan sahabat budaya Pro 4 untuk bisa bergabung melalui line telepon 0361222161 dan juga WhatsApp di 089678123830. Bisa juga melalui live chat ya di kanal YouTube RRI Denpasar. Kita masih membahas tentang kreatif mencipta di masa pandemi bersama dengan Yayasan Puri Kauhan Ubud. Pak Bagus Adi Brahmanta, mungkin bisa dijelaskan dulu ajang sastra Saraswati ini. Kalau tadi sudah disampaikan begitu ya, bagaimana agar sastra ini bisa menarik minat banyak orang begitu untuk mengikutinya. Silahkan Bapak. Dik Lia, tadi kita sudah mendengar bersama. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Suteja dan Adik Gusari. Jadi dengan waktu yang begitu banyak sekarang ini, kita tinggal di rumah karena suasana pandemi. Nah, kita belajar duduk, belajar merenungkan, ada itu nilai-nilai yang ada di rumah. Nah, pada saat ini akan membangkitkan jiwa korsa, membangkitkan rasa itu menghubungkan antara ke atas priangan, yaitu pelemahan karena kita suasananya sunyi, tidak kesana kemari. Yaitu juga dengan melihat, karena kita sekarang ini kan dampak dari pandemi ini dari segi ekonomi. Iya, betul. Mungkin kita tidak melakukan sesuatu tidak seperti sebelumnya. Nah, tentunya kita memikirkan bagaimana kita bisa hidup ya. Nah, dari karya sastra ini akan merekam suasana seperti ini, suasana pandemi seperti ini, dan karena ini adalah dokumen yang mungkin pada generasi yang akan datang merupakan dokumen yang sangat penting sekali, karena merekam suasana di rumah, suasana kehidupan keluarga, merekam suasana kehidupan desa. Karena yang sekarang ini dulu bagaimana kita bisa bergerak, berkumpul. Dulu tidak pernah duduk sekian lama, karena kita sibuk sekali semua dengan kegiatan. Sekarang ini kita dikasih dengan suasana ini dipaksa untuk ini. Nah, disinilah letak kita merenungkan diri dalam suasana ini, membangkitkan rasa kita, kehadapkan ke atas. Mungkin setiap hari sekarang ini bisa 3 kali, 5 lebih bisa untuk sembahyang, memohon kehadapan beliau. Ada itu juga melihat suasananya dan mengingat suasana sebelumnya. Nah, di sini ini adalah rekaman untuk menulis dalam bentuk karya sastra. Dan ini dirasa momentum yang tepat begitu, Pak? Ya. Nanti ini karya ini akan menjadi dokumen, baik itu nanti di ruang akademis, di jejak digital pasti juga bisa dilihat ya, Pak ya. Iya, benar. Jadi ini yang kami perhatikan. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan, yaitu ada workshop, Delia. Jadi workshop itu berkaitan dengan penulisan
sastra Bali modern. Tadi Pak Suteja sudah sampaikan. Jadi tidak hanya ujuk-ujuk membuat ajang, tetapi juga menyiapkan medianya untuk mengetahui lebih dalam begitu ya Pak ya? Iya benar Delia. Jadi ada di sini penulisan sastra Bali modern itu ada cerpen, ada puisi, tapi berbahasa Bali. Oke. Iya. Jadi harus belajar sekarang ini adik-adik dan generasi mungkin yang sibuk dulu dengan bahasa Indonesia sekarang mulai belajar ya, jadi melihat kamus dan sebagainya. Penulisan sastra klasik itu udah dilaksanakan tanggal 5 sampai 6 Juni ya. Itu workshopnya berupa geguritan, kidung, kekawin, Satwa Bali. Nah, Satwa Bali ini mungkin ini sangat menarik sekali. Ini akan merekam bagaimana kehidupan suasana sekarang yang mungkin bisa nanti dibaca di kemudian hari. Yang kedua talk show. Ada talk show juga. Ya, talk show untuk jadi milenial nyastra. Milenial nyastra ya. Ini sepertinya upaya juga yang dilakukan ya Pak ya, supaya tidak ada komunikasi yang terpisah begitu antara generasi yang tua dan generasi saat ini begitu ya. Iya benar. Agar tidak tercipta jurang itu tadi. Benar Delia. Oke. Nyastra Bali itu keren. Nah, itu judulnya. Ini asik banget judulnya Pak. Nyastra Bali itu keren. Membuat anak muda Bali mau menulis bangga dan cinta pada sastra Bali. Nah, ini kita ingin bagaimana memberikan support, memberikan semangat agar ada tulisan-tulisan dari anak-anak dari milenial ya. Itu talk show-nya udah tanggal 18 Juni. 18 Juni sudah dilaksanakan ya Pak ya. Dan minat dari anak-anak milenial seperti apa Pak ketika talk show tersebut? Ini bagus sekali. Ini sampai ribuan ini yang mengikuti itu. Daring ya Pak ya? Iya daring. Ini juga yang menyajikan saya sebagai pembina tidak ikut, tapi anak-anak kaum milenial. Jadi kaum milenial untuk milenial begitu, dari milenial untuk milenial begitu Pak? Iya benar. Yaitu hidup di Jalan Sastra diselenggarakan tanggal 25 Juni. Satwa Bali membangun karakter, mewariskan nilai. Itu tanggal 2 Juli kita laksanakan. Sastra klasik makin kenal makin asik ya. Makin kenal makin asik. Ya, seperti kekinian lah. Iya, judulnya asik semua nih Pak. Iya, benar. Nah, Delia perlu saya sampaikan dan juga kepada pemirsa RRI yang saya banggakan, yaitu kita di Yayasan Purikawan Ubud di samping talk show, di samping workshop, itu kita ngadakan lomba. Iya. Jadi ada lomba sastra klasik, ya tadi lomba sastra modern. Nah ini untuk lomba sastra klasik dan modern ini pendaftarannya sudah dimulai tanggal 21 Mei sampai dengan 1 Agustus. Sampai 1 Agustus ya Bapak ya. Jadi bagi para milenial segeralah mendaftar begitu. Yang ingin ada waktu, ada waktu mengasah kemampuan di bidang sastra. Di bidang sastra. Ya siapa tahu nantinya karyanya akan menjadi dokumen. Betul. Ya. Pengiriman karya tanggal 14 Juni sampai dengan 1 Agustus. Itu. 14 Juni batas sampai 1 akhir Agustus. pengiriman tanggal 1 Agustus. Nah, penilaian penjurian itu akan dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2021. Jadi masih cukup panjang waktunya. Panjang ya. Nanti penyerahan hadiahnya itu Delia itu akan dilaksanakan tanggal 28 Agustus. Hadiahnya apa saja Bapak? Ini pasti menarik. Ini sangat menarik sekali. Tapi sangat memuaskan itu. Saya nilainya saya tidak sebutkan ya, tapi memuaskan. Sangat memuaskan. Dan ada plakat ya penghargaan. Betul. Ya ini. Nah, di samping sastra ini ada lomba kartun berbahasa Bali. Ya. Jadi kami bekerja sama dengan Bog Komunikartun ya. Komunika begitu yang sekarang istilahnya Pak ya. Dengan tema Mai Membahasa Bali. Ini jadi
bagi adik-adik kaum milenial ini yang hobi memiliki kreativitas menggambar. Nah, ini kita berikan ada juga ajangnya media, begitu di media. Oke. Pengiriman karyanya ini tanggal 4 Juli sampai 4 Agustus. Nah, ini jadi pengumuman di tanggal 10 Agustus. Jadi itu Delia, jadi perlu kami sampaikan, dan dalam talkshow dan ini kayaknya jadi contoh hidup nih Gus Ari ini hari ini. Gus Ari dengan pengalamannya. Ada yang namanya Charma Citrawati, ya orangnya cantik, muda, tapi memiliki kreativitas di bidang sastra yang membanggakan di bidang sastra. Ada Darmo Putra, ada Supartike, ada Sugianto, ada Inten Suksma Pratiwi. Banyak begitu banyak sekali. Ada dokter, semua kalangan berarti? Ya, yang senang sastra ada. Jadi ini asik ya. Jadi kita memberikan peluang Yayasan Purikawan Ubud ini. Kita memperhatikan kondisi yang sekarang, kita menyiapkan medianya. Silahkan dari Bapak, Ibu, para remaja milenial itu pergunakan kesempatan ini sambil mengisi waktu. Betul. Kita bangkitkan rasa kita, rasa kepedulian, rasa keprihatinan, yaitu mohon ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa. Semoga dengan sastra Saraswati Sewana ini, dengan pemujaan kepada Sang Yang Saraswati, melalui beliau akan menganugerahkan sinar suci. Dengan sastra kita bisa membersihkan dunia ini dari pandemi. Baik. Ya, itu Delia. Terima kasih Pak Bagus Ari Brahmanta. Ini ada juga yang berkomentar melalui kanal YouTube kita, Bapak-bapak narasumber dari Indrajaya. Ide untuk menggelar kreatif mencipta di masa pandemi COVID-19 ini luar biasa karena bisa membangkitkan minat masyarakat, terutama bagi generasi muda untuk menulis dan proses penciptaan karya sastra. Semoga karya-karya yang dihasilkan nantinya bisa mewakili apa yang terjadi saat ini, sehingga juga mampu menjadi salah satu media pendidik bagi masyarakat lewat sastra ke depannya. Karena melalui karya sastra inilah yang menjadi dokumen tertulis yang merekam kondisi saat ini, seperti karya-karya sastra besar yang dulu pernah diciptakan para leluhur, sehingga ke depan juga menjadi rekam jejak. Ini kita bahas juga tadi ya Pak ya, bahwa ada jejak digital nanti yang bisa kita lihat bersama, ada dokumentasinya juga begitu dari karya-karya yang tercipta. Saya ke Pak Wayan Suteja lagi, Bapak. Bagaimana caranya agar terutama kalau kaum milenial nih, kalau kaum dewasa ke atas pasti sudah tahu lah ya bagaimana sastra Bali itu memang benar-benar sesuatu begitu yang memang harus kita pahami. Tapi untuk kaum milenial, agar kita juga cinta dan ingin belajar sastra Bali itu seperti apa Pak? Ya, tadi sudah saya sebutkan ya bahwa peristiwa sastra atau aktivitas sastra itu ya satu, mendengar dulu, mendengar ataupun membaca. Ya kita usahakan mereka membaca atau mendengar karya-karya sastra itu. Kemudian barulah kita arahkan untuk menulis atau mencipta karya. Ya, kemudian ada aspek apresiasi, kemudian pembahasan ataupun bila mana perlu ada kritik terhadap sastra tradisional. Nah, barulah kemudian kalau memungkinkan, kalau mungkin dari hasil kegiatan itu orang Bali bisa melakoni melakoni karya apa yang dia disyaratkan di dalam karya sastra itu. Nah, bagaimana caranya kemudian? Satu, bahasa kesulitan di sini adalah pada bahasa itu sendiri, karena karya sastra mediumnya kan bahasa. Iya, betul. Jadi bagaimana bahasa itu? Nah, dalam karya sastra Bali sebagian karya itu dibentuk disertai dengan nyanyian, dengan nyanyian. Jadi ada pengolahan nada di sana. Ambil contohnya di dalam kidung misalnya, ya. Dalam kidung. Jadi kidung itu ugar-ugarnya atau aturan-aturannya itu ada bentuk
pupuhnya, yaitu terdiri dari kawitan dan pengawak. Ya. Dan yang paling penting di dalam mencipta kidung adalah membuat perkawinan, ya, mengawinkan antara suku kata vokal daripada suku kata bahasa dengan dingdong. Okay. Nah, dalam kidung itu yang mempergunakan notasi 7 nada, ding dong dang deng dung dang dong, yang biasa dipergunakan dalam gambang, dalam semar pegulingan itu. Ya, karena karya kidung itu dibuat pada zaman gel-gel, ya, dipelopori oleh Danyang Girati itu, yang dimana musiknya pada waktu itu masih mempergunakan musik-musik seperti itu, saron, gambang, selonding, semar pegulingan, gitu. Jadi dengan 7 nada. Nah, dalam kidung itu ada yang disebut gerantang, di mana dingdong susunan nada itu harus diikuti oleh suku kata itu, susunan bahasa itu. Misalnya seperti nike, kawitan demung misalnya, dung dung ding dung dang ding dang dong ding, gitu misalnya. Usun Bupati ring padali nagantunung. Jadi susunan apa kalau dia endung, ya suku katanya vokalnya diusahakan juga. Yeah. Usan ya usin, dung ding, ya. Begitulah seterusnya. Yeah. Jadi dalam penciptaan itu ya bahasa megang peranan penting di sini, dan kaitannya dengan nada. Tidak hanya bahasa, tetapi olah nada juga. Jadi gerantang itu yang lebih dulu ada, kemudian diikuti oleh bahasa. Begitulah cara mengarang. Nah, bagaimana caranya supaya mereka tertarik? Ya, sekarang kan teknologi itu menggampangkan seseorang mengakses untuk mengikuti acara-acara secara online, ya, kegiatan seperti workshop juga sangat perlu sekali. Talk show diulang-ulang kembali untuk menarik minat, gitu. Ya, kalau dulu seorang dokter pun bisa mengarang. Gak ada geguritan kesehatan itu dikarang oleh seorang dokter, gitu. Jadi tetapi memang geguritan termasuk sekaralit yang bisa dianggap relatif lebih gampang daripada membuat kidung dan kekawin di satu sisi lagi. Ya, gitu. Tetapi bagaimanapun juga harus diusahakan itu. Tingkatan yang paling sulit yang mana sih Pak sebenarnya? Sesungguhnya ya tingkatannya kan sudah jelas sekarang ya masalah susunan bahasa itu. Kita bisa lihat di dalam kekawin Ramayana misalnya itu paribasa bahasa di sana luar biasa. Di dalam kidung ya mengawinkan bahasa dengan nada itu yang disebut angisia nada, ya, suatu susunan bahasa yang diisi dengan nada. Nah, apa yang paling poin bisa menarik minat begitu ya? Mari kita pengalaman dulu pada waktu membangkitkan sastra Bali modern itu ya dimulai dengan sayembara. Dengan sayembara dimulai tahun 75 itu pun baru beberapa karya saja yang muncul. Tidak apa ya. Tahun berikutnya kita adakan lagi sayembara. Ya barulah semakin banyak. Nah, apa yang kita lihat sekarang sastra Bali modern itu semakin kaya. Kaya. Nah, sekarang dalam sastra Bali tradisional betapapun sulitnya ya harus kita adakan terus dengan rana gurit namanya, dari sakayana dari rana gurit, ya, dengan perang, ya. Dalam perang dalam mengarang maksudnya. Sayembara mengarang gurit, ya, gurit dalam artian tembang gitu, karya sastra tembang. Ya dia adakan terus. Sekarang sedikit ya mungkin tahun depan sudah mulai akan meningkat gitu. Dan ini yang dilakukan pertama inilah oleh yang diadakan Yayasan Puri seperti temanya semakin kenal semakin tertarik. Dan ini yang harus kita lakukan terus ya Pak ya. Ya seperti kayak ajang-ajang seperti ini nih untuk menarik bagaimana minat dari kaum milenial ya Pak. Ya diperkenalkan dulu. Kalau tidak kenal ya tidak akan sayang. Diperkenalkan dulu. Baik. Ya gitu.
Oke, ini juga ada yang mengapresiasi kita lagi, memberikan atensinya melalui live chat di kanal YouTube dari Eis, lestarikan karya sastra Saraswati Bali yang adiluhung. Luar biasa, narasumbernya keren, benar-benar keren ya Bang ya narasumber kita. Saya ke narasumber yang milenial nih, Gus Ari. Mungkin bisa disampaikan juga manfaat apa sih sebenarnya yang diperoleh dengan menekuni sastra, khususnya sastra Jawa kuno nih, supaya teman-teman di luar sana tertarik untuk mengikuti ajang yang yang dibuat oleh Yayasan Puri Kauhan ini. Manfaatnya ya mungkin banyak sekali ya Mbak. Kan karena nggak mungkin, pasti banyak ya. Saya sampaikan tadi sastra kita yang kita bicara sastra umum masih menggunakan kebanyakan menggunakan bahasa Kawi atau Jawa kuno. Nah, di dalam genre-nya itu ada banyak sekali, mulai dari ranah puja hingga ke yang untuk sastra yang umum itu. Nah, di sana misalnya terkait sekarang situasi pandemi. Ya mungkin bagi yang anak-anak muda yang tertarik dengan ranah usade dan lontar-lontar usade itu mungkin itu bisa digali. Ya itu kan mungkin bisa dari usade itu bisa ditransformasikan ke karya lain, seperti misalnya seperti yang dilaksanakan oleh Puri Kauhan sekarang, bisa dijadikan geguritan, bisa dijadikan kidung dengan background usade bisa, atau kekawin kalau mampu mengolah bahasa itu sendiri. Tapi kalau untuk Gus Ari sendiri, kesulitan apa yang dihadapi saat ini ketika mempelajari sastra kuno ini? Kesulitannya ya kalau berbicara bahasa Jawa kuno ya mungkin seperti yang saya dapatkan pengantar waktu kuliah, waktu saya kuliah di sastra daerah dulu, FIB sekarang, ya memang bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi itu ya istilahnya bahasa mati. Artinya sudah tidak digunakan untuk percakapan sehari-hari. Ya, sehari-hari. Jadi ini agak sulit juga ya. Itu kan kalau sementara di Bali bahasa Jawa kuno itu cenderung digunakan ketika pelaksanaan upacara yadnya, seperti misalnya ketika ambil sekarang contoh sase karo. Ya kalau menurut perhitungan perbintangan orang-orang Bali yang beragama Hindu, kan mungkin sekarang banyak rama Bali yang beragama Hindu melaksanakan upacara pitrajnya dari ngaben atau hingga tahapan ngeroras. Nah, di sana kan ada ruang untuk berbicara bahasa Jawa kuno melalui pesantian karena setiap acara yadnya pasti ada pesantiannya, tergantung upacara apa yang dilaksanakan. Nah, misalnya sekarang musim ngaben, kalau tidak ada pandemi. Nah, dalam upacara ngaben itu pasti ada pembacaan naskah Kawi yang penting. Misalnya ketika pelaksanaan upacara ngaskare, itu pasti ada pembacaan naskah Putru Sangaskare dan lain-lain. Oke. Ini luar biasa istilah-istilahnya, sangat baru buat saya, tapi ini kayaknya harus belajar ya supaya paham bagaimana itu sastra kuno ya. Oke, di segmen selanjutnya kita akan minta masing-masing narasumber kita untuk memberikan closing statement juga terkait dengan ajang sastra Saraswati dan bagaimana agar kaum milenial ini bisa tertarik begitu ya Pak ya untuk mengikuti ajang ini. Kita simak dulu yang berikut ini. Karya sastra akan menghaluskan jiwa kita. Sastra Saraswati Sewana. Untuk menggali kembali kearifan lokal yang kita miliki. Ayo kita pelajari, kita gali. Sastra, aksara dan budaya untuk bangkit bersama-sama. Dengan demikian dapat menjaga tradisi dan keajegan untuk kesejahteraan dan kemajuan Indonesia. Sastra adalah tetesan air yang merupakan identitas unsur budaya. Sastra punika taler persida kangge jagi marisuda Gereng Agung sanes wonten ring Bali. Sehingga pandemik akan berakhir sesegera mungkin. Semoga
memberikan kontribusi kepada bangsa serta negara ini. Di beberapa testimoni dari tokoh-tokoh Indonesia yang luar biasa mengapresiasi bagaimana sastra ini harus terus kita lestarikan bersama begitu. Di segmen terakhir ini narasumber kita masih di sesi dialog tentang kreatif pencipta di masa pandemi melalui FM 88,8 Pro 1, kemudian di Pro 2 95,3 dan Pro 4 106,4. Sahabat budaya dan sahabat kreatif juga yang menyimak sore hari ini bisa mengikuti begitu ya, yang ingin mengikuti ajang ini bisa segera mendaftarkan diri karena ternyata masih dibuka sampai 1 Agustus ya Pak Bagus Ari Brahmanta ya. Benar. Kegiatannya. Nah, segmen terakhir ini saya persilakan untuk masing-masing narasumber memberikan closing statementnya. Saya ke yang paling muda dulu boleh ya Bapak-bapak ya. Iya, supaya anak-anak muda teman-temannya Gus Ari ini banyak yang akhirnya berniat dan mencintai sastra Bali. Apa nih ajakan atau pesan seperti apa yang bisa disampaikan Gus Ari? Silakan. Untuk adik-adik yang ingin berminat, ingin mengetahui terkait sastra Bali itu, baik itu sastra Bali klasik maupun modern. Pertama-tama karena background saya ke Kunang yang cenderung ke sastra klasik. Nah, adik-adik mulai sekarang ya mulai mencintai aksara kita sendiri yaitu aksara Bali. Nah, kalau tidak adik-adik yang memulai ya siapa lagi? Nah, karena kami bertiga ini ya susah nanti akan masa kami habis gitu. Ya nanti adik-adik yang meneruskan. Nah, untuk itu ya kuasai dulu aksara kita itu aksara Bali. Artinya kan biar kita nanti kan biar enggak malu masa orang Bali diajarkan aksara oleh orang luar, maksudnya saya bukan ada tapi ketika, Sarah ya, bukan Sarah ini orang ya. luar sangat mencintai budaya kita tuh luar biasa sebenarnya. Kalau kita di dalam nggak mencintai sedemikian, gimana dong ya Gus Ari ya? Oke. Mungkin adik-adik bisa memulai dari aksara dulu. Nah, ketika kita sudah menguasai aksara Bali, nah baru kita bisa menguasai bahasanya. Entah itu bahasa Bali yang terdiri dari beberapa unda-usuk tingkat-tingkatannya, dari yang singgih ke yang kepare, dan naik lagi ke bahasa Kawi. Karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, peninggalan naskah kita yang berupa naskah lontar atau berupa yang sudah disalin dalam bentuk buku itu masih sangat banyak sekali menggunakan bahasa Kawi. Karena kalau kita tidak menguasai bahasa itu ya kita tidak akan mungkin pernah mengetahui isi dari peninggalan leluhur kita. Baik, jadi memulai dengan mencintai dulu aksara Balinya. Nanti akan berlanjut begitu ya ke tahapan-tahapan selanjutnya. Pak Wayan Suteja silakan Bapak. Ajakan untuk anak-anak muda. Sebenarnya tidak hanya untuk anak-anak muda ya Pak ya, untuk semua kalangan ini. Silakan Bapak. Terutama adik-adik ya. Betul. Kita diwarisi pustaka yang begitu melimpah di Bali ya, oleh leluhur kita ya, sehingga Bali terkenal sebagai penyelamat naskah-naskah kuno gitu ya. Maka itu akan menjadi utang kita sebagai generasi sekarang gitu. Utang kita, mari kita lunasi, bayar utang itu dengan mengikuti aktivitas sastra, peristiwa sastra. Mari kita baca karya-karya leluhur kita. Mari kita diskusikan ya dengan pembahasan. Mari kita kemudian menulis, terutama menulis dan mencipta karya-karya. Kita sudah diwarisi dengan tinggal meniru gitu saja. Misalnya membuat kidung ya tinggal meniru, itu sudah ada. Contohnya sudah ada. Contohnya gitu, sudah ada. Jadi tinggal kita mengikuti itu saja. Nah itu, ini kita sudah ada yang menyediakan wadah untuk berkreasi ya, untuk melakukan yang mengadakan sayembara. Kita ikuti, mari kita ikuti ini program daripada Puri Kawan Ubud ini. Ya. Nah kedua ya, orang Bali sekarang saat masa pandemi ini, orang Bali melakukan perlawanan terhadap macam-macam bahaya begitu, itu dengan melakukan caru gitu ya. Tetapi ada jalan lain, yaitu dengan sastra. Tadi kan ada disebutkan bahwa sastra itu menghaluskan budi. Ya dengan sastra kita bisa dengan kelangenan gitu.
angedon kelangan mengusahakan kelangan languning sakalengengan. Kita mengusahakan menikmati keindahan, indahnya segala bentuk keindahan. Begitu konsepnya. Di dalam keindahan itu, dalam keindahan dan ada cinta. Dalam keindahan dan cinta itu di sanalah bersertana yang kamu. Dewanya hasrat, betara kamu. Sehingga pengarang itu di samping memuja Saraswati juga memuja yang kamu atau Semara. Karena melalui itu ya pengarang menginginkan setelah masuk pada keindahan ya, di mana di sana ada dewa keindahan yaitu Kama, maka merasuk ke dalam tubuh, ke dalam diri, maka akan muncullah hasrat untuk mencipta keindahan. Sehingga kita bisa berharap menciptakan keindahan, dan dengan menciptakan keindahan itu muncul rasa indah dalam diri dan menimbulkan keindahan pada pembaca ataupun pendengar. Itulah yang bisa menimbulkan tuste ya. Tuste dan kemudian damai. Itu membangkitkan imun. Dikatakan di dalam satu karyanya dan yang Nirarte pilihannya pada waktu menikmati keindahan itu ada semacam sampai menimbulkan semacam ekstatis gitu ya, terangkat begitu. Ya seperti dalam mimpi melihat keindahan Pulau Bali ini. Nusania alit araras gitu. Pulau Bali ini kecil tapi sangat menimbulkan gitu. Sampai menimbulkan rasa ekstatis. Ya, ekstatis pada diri beliau itu. Nah, begitulah kita mempunyai cara tersendiri dalam menghadapi itu. Tidak satu-satunya dengan obat, tapi mari kita melakukan gini. Kegiatan bersastra itu tidak hanya semacam ura-ura begitu, tetapi ada manfaat ya. Ada karya yang bisa ada aspek magis juga yang bisa ditimbulkan oleh penciptaan itu. Baik, terima kasih Pak Suteja. Pak Bagus Ari, silakan Bapak singkat. Delia, ini Yayasan Purikawan Ubud ini hanya kita hanya melanjutkan dan mendorong walaupun itu kecil sekali untuk memotivasi masyarakat untuk bisa peduli dengan sastra. Jadi kita di Bali perlu kembali lagi untuk melihat jati diri kita, kepribadian kita. Kalau Bung Karno dalam Trisaktinya, kepribadian dalam kebudayaan. Gitu. Nah ini kita kuatkan. Jadi memperkuat jati diri kita. Nah kami di Purikawan hanya mendorong kecil untuk bisa membangkitkan kepada kalangan generasi muda untuk bisa menekuni sastra ini, apakah itu menulis dan sebagainya. Karena kami perhatikan sekarang ini kita banyak kehilangan momen dan banyak justru tulisan-tulisan itu banyak orang asing atau peneliti asing yang menyusun, baik itu sejarah Bali, sejarah ini tentang Warige, itu banyak orang asing yang mempelajari itu. Nah, kita sekarang ini saatnya kita untuk mempelajari kembali. Untuk memperkuat jati diri kita. Jadi melalui sastra ini kita bisa mengeningkan diri ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi-Wasa, kepada sesamanya, ngelengang raga, ngelengang gumanti pewongan yang ada dan pelemahan jadi dan sebagainya. Nah ini mudah-mudahan juga dengan berkat kerjasama dari teman-teman semuanya, dari kalangan muda kayak Gosari, Pak Suteja, dan teman-teman baik itu panelis yang ada, semua itu, yang terlibat, yang terlibat, ya mudah-mudahan
Memberikan ini atmosfer yang baik memberikan juga, atmosfer begitu. yang baik, Baik. ya, benar. Baik, terima kasih, Jadi Pak. itu kedepannya ini menjadi suatu dokumen. Betul. Baik. Dokumen tertulis, dokumen digital Ya. yang bisa kita lanjutkan untuk Baik. generasi berikutnya. Ya, terima kasih Ya, Pak terima kasih. Bagus Ari Bramanta, dan Ya. acara ini juga memang kegiatan ini juga memang didukung oleh banyak pihak begitu ya Pak. Ada Bank BRI, ada Bank Mandiri, BNI juga, ada Pertamina, Telkom Indonesia, dan banyak lagi yang lain yang mendukung kegiatan Ajang Sastra Saraswati Sewana. Terima kasih Bapak Ana Agung Bagus Ari Bramanta, Pembina Yayasan Puri Kauhan Terima Ubud, kasih. kemudian Pak Iwayan Suteja, Penekun Sastra Bali, dan juga Ida Bagus Ariwijaya SSMSI, Sastrawan Lontar. Kita berharap itu tadi kita bisa menciptakan karya sastra yang nantinya akan membantu memberikan atmosfer yang baik di tengah situasi yang sulit. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung melalui kanal YouTube kita. Ada Indra Jaya, ada juga Is, ada juga Yogi ya. Terima kasih. Dan kita akhiri dialog sore hari ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. 88,8 FM.